Penyanyi Vidi Aldiano baru-baru ini mengungkap kondisi terbarunya pasca dinyatakan mengidap kanker ginjal. Setelah rutin menjalani kemoterapi, kondisinya terus membaik meski ada beberapa hari mengalami efek samping dan gejala seusai perawatan. Vidi Aldiano mengungkapkan jika badannya seperti menggigil semalaman dan merasa ngilu sebadan jika tergesek sesuatu terasa sakit. Efek samping kemoterapi yang dirasakan Vidi disebut masih terasa hingga keesokan harinya saat bangun pagi. Dirinya mengaku mengeluhkan takikardia saat heart rate-nya relatif tinggi. Apa itu takikardia? Takikardia adalah kondisi jantung yang berdetak melebihi 100 kali per menit. Takikardia dapat terjadi sebagai respon dari kondisi normal, penyakit, atau gangguan irama jantung atau aritmia. Detak jantung manusia diatur oleh nodus sinoatrial, yaitu pacu jantung alami yang terletak di serambi kanan jantung. Nodus tersebut menghasilkan sinyal elektrik yang memicu detak jantung. Takikardia terjadi ketika sinyal elektrik yang mengatur detak jantung tersebut terganggu. Beberapa gejala takikardia yang dapat muncul pada penderita adalah jantung berdebar, nyeri dada atau angina, lelah atau lemah, cemas, keringat dingin, sesak napas, pusing, dan pingsan. Pada beberapa kasus, takikardia juga dapat terjadi tanpa disertai gejala. Berdasarkan penyebab dan bagian jantung yang mengalami gangguan, takikardia terbagi dalam dua jenis. Takikardia sinus. Takikardia sinus terjadi ketika nodus sinoatrial menghasilkan terlalu banyak sinyal elektrik hingga lebih dari 100 kali per menit. Akibatnya jantung berdetak lebih cepat, tetapi tetap beraturan. Takikardia sinus dapat disebabkan oleh beragam kondisi berikut. Olahraga berat, efek konsumsi kafein yang berlebihan, nyeri, infeksi, cemas atau takut, stres, dehidrasi, hipoglikemia, efek samping obat-obatan tertentu seperti salbutamol oral, epinefrin, antidepresan, trisklik atau dopamin, demam, anemia, hipoksia, penyakit tiroid seperti hipertiroidisme, emboli paru, dan perdarahan berat. Takikardia ventrikal seringkali disebabkan oleh kondisi penyakit jantung koroner, gagal jantung, kardiomiopati, penyakit jantung bawaan, keracunan obat digitalis, penyalahgunaan nafzat seperti kokain, sarkoidosis, gangguan elektrolit, dan sindrom Brugada. Meski dapat dialami oleh siapa saja, takikardia lebih beresiko terjadi pada orang yang anggota keluarganya menderita aritmia. Selain itu, takikardia atau aritmia lebih sering terjadi pada orang dengan beberapa faktor. Berusia lanjut, memiliki penyakit endokrin seperti diabetes atau penyakit tiroid yang tidak terkontrol, memiliki hipertensi yang tidak terkontrol, mengalami infeksi bakteri atau virus yang berat, menderita atau pernah mengalami hipertensi pulmonal, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menggunakan nafza, dan tidak cukup mengonsumsi kalsium, magnesium, atau kalium. Bagi penderita yang mengalami takikardia sinus, dokter akan menangani penyebabnya. Jika penyebabnya adalah stres, dokter akan meminta pasien untuk memperbaiki gaya hidup sehingga stres bisa mereda. Sementara jika penyebabnya adalah kondisi medis, dokter akan memberikan pengobatan sesuai kondisi pasien. Pada pasien takikardia supraventrikuler, dokter akan menunjukkan untuk beristirahat yang cukup, mengurangi konsumsi minuman beralkohol atau berkafein, dan berhenti merokok.